Oke, ketemu lagi di channel Network Tutorial. Jadi kali ini kita mau membahas tentang serangan DDoS ya. Serangan DDoS yang sering saya lihat itu terjadi di teman-teman rekan-rekan RT RW net ya. Saya sering lihat banyak yang bertanya tentang serangan DDoS ini. Jadi serangan DDoS-nya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Jadi ada IP yang mencoba masuk ke mikrotik kita melalui port IPI ya. Jadi di mana port IPI ini adalah port untuk kalau teman-teman pakai billing Micmon ya. Itu Micmon itu pakai port IPI ya. Jadi defaultnya itu portnya 8278 berapa ya, lupa. Sebentar saya lihat, kita cek aja ya. IP service, nah ya 8728, sorry. Jadi untuk Micmon itu dia menggunakan port IPI 8728. Jadi port IPI inilah port terbuka yang diserang oleh DDoSer attack ya. Jadi seorang penyusup yang mencoba masuk ke mikrotik kita dengan alasan ya mungkin ingin ngerjain atau iseng-iseng, nggak tahu lah kan. Intinya dia mau merusak sistem kita, masuk ke settingan mikrotik kita gitu. Jadi itulah DDoS ya. Dia bukan hanya menyerang IPI biasa dia menyerang di port SSH, di port telnet, di port inbox. Jadi untuk mengatasinya ya, mengatasi hal ini kan port IPA ya, port SSH bisa juga terjadi, cuman login failure for user support from bla 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 via SSH gitu kan. Nanti ada juga error juga via telnet gitu. Jadi tergantung DDoSernya sih, attacknya dia mau nyerang ke port mana. Jadi untuk hari ini kita bahas bagaimana menangkal si kampret ini ya. jadi ini serangan ini terjadi karena biasanya IP kita sudah publish ya. Jadi publish, IP kita bisa diakses melalui jaringan luar. Itu biasanya banyak serangan yang masuk ke kita gitu. Jadi kalau teman-teman pakai Micmon online ya, Micmon online itu teman-teman ini bisa masuk ke IP service ya, IP service, lalu pilih IPI ya. IPI di available from ini diisi dengan IP server Micmonnya. Kalau teman-teman pakai Micmon ya, artinya available from ini IP yang boleh masuk ke Micmon kita. Jadi misal kalau kita pakai Micmon offline ya, IP komputer kita berapa yang boleh mengakses si Micmon ini gitu. Misal IP komputer kita 192.168.10.11. Jadi artinya apa? Hanya IP 192.168.10.11 ini saja yang boleh masuk ke port 8728. Dengan begitu si DDoSer ini nggak bisa masuk dengan melakukan serangan DDoS ini, karena kita sudah memblok dia. Hanya IP tertentu saja yang boleh mengakses port IPI itu. Atau kalau teman-teman pakai Micmon online ya, itu teman-teman bisa tanyain ke penyedia Micmonnya, servernya itu IP-nya berapa ya. Misal teman-teman langganan Micmon online ke Om Gugo ya, dari Micmon online, mungkin teman-teman bisa tanya langsung ke beliau berapa server Micmonnya agar bisa diinput di sini. Jadi kalau saya itu saya sih langganan Micmon online ya. Saya langganan Micmon online IP service IPI
API ini berapa ya, aduh ini udah tak hapus tadi, sorry. Ini saya sih nggak tahu ya di server berapa, cuma IP server Micmon saya itu pakai IP ini ya, 192.168.192.1. jadi ini IP server Micmon si penyedia ya. Kalau teman-teman pakai Micmon online yang lain ya beda lagi IP-nya gitu. Jadi kita nggak akan dapat serangan seperti ini. Jadi kalau teman-teman langganan Micmon online disesuaikan berapa IP server Micmon dia. Oke, jadi begitu aja sih. Jadi ini diatur berapa IP server Micmonnya. Jadi artinya hanya IP Micmon atau IP server ini yang boleh mengakses Micmon atau mengakses port API di mikrotik kita. Oke, lalu trik keduanya atau trik yang lain, port-port yang nggak perlu ini teman-teman bisa disable saja, misalnya port 80. Karena begini ya, ini port ini defaultnya itu aktif ya. Kalau teman-teman nggak setting apa-apa itu defaultnya aktif begini. Inilah celah dari attacker itu untuk masuk ke sistem kita. Jadi teman-teman kalau nggak dirasa nggak perlu itu ya nggak usah diaktifin gitu, dimatiin aja. Kayak API, SSL, FTP, SSH, Telnet, www, port 80 ya. Winbox-nya harus aktif ya, nggak boleh nggak. Ini harus aktif, jangan sampai salah pencet. Nah, jadi kita aktifkan port Winbox. Untuk port Winbox boleh diganti biar lebih aman sih. Misal 8291 mungkin mau diganti ke port 192.168 misal, bisa juga, itu lebih aman. Jadi artinya si attacker itu nggak bisa melakukan DDoS ke port 22, port 23, port API, karena kita sudah ini tadi kita sudah mengecualikan port yang boleh masuk ke IP yang boleh masuk ke port kita gitu, ke mikrotik kita. Tapi ini harus benar-benar ya, jangan sampai salah. Kalau ini IP-nya salah, Micmonnya nggak bisa login, atau billing voucher kita yang menggunakan port API malah nggak bisa login. Jadi benar-benar ini jangan sampai salah IP servernya. Kalau teman-teman nggak tahu IP server VPN Micmonnya itu atau billing lain lah, itu benar-benar ditanya servernya berapa gitu. Jangan sampai salah. Kalau salah Micmonnya nggak bisa masuk begitu. Oke, sangat mudah sih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.